Kalian semua pasti udah kenyang banget lah ya lihat berita soal kasus korupsi di Indonesia ini. Udah ganti presiden, udah bikin kebijakan berbagai macam, tapi tetap aja nih, kasus korupsi ini nggak kelar-kelar. Yang terbaru aja misalnya, kasus korupsi dari PT Pertamina yang buat dugaan awalnya aja udah mencapai 193 triliun. Itu jumlah yang jelas gede banget. Biar lo kebayang, 193 triliun itu kalau dibeliin satu porsi nasi padang yang 20 ribuan, cukup buat seluruh manusia di bumi yang 8 miliar orang ini. Dan masih sisa 33 triliun lagi. Wow, gila banget kan? Ya, kedengarannya lebay, tapi ya itulah realitanya. Padahal dengan uang sebanyak itu bisa buat ngebangun ribuan sekolah, bahkan bisa ngapus kemiskinan di berbagai daerah. Tapi kenapa ya kasus korupsi di Indonesia ini kayak nggak pernah habis gitu? Nah makanya di video kali ini gue bakal bahas soal budaya korupsi di Indonesia yang nggak kunjung selesai dari sisi psikologi tentunya. Jadi apa itu korupsi? Nah kata dasarnya berasal dari bahasa Latin corruptio yang artinya kebusukan atau kehancuran. Nah kalau secara istilah, korupsi ini penyalahgunaan kekuasaan buat keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukuman dan etika. Simpelnya nyolong uang negara lah ya. Tapi apakah korupsi cuma terjadi di tingkat pejabat yang tinggi? Ya jelas enggak. Budaya korupsi ini udah berakar jauh dari kebiasaan-kebiasaan kecil di masyarakat kita. Pernah lihat orang nyogok polisi biar lolos tilang? Atau bayar uang rokok biar SIM cepat selesai? Atau yang paling simpelnya aja deh, titip absen di kelas padahal nggak hadir. Kelihatannya sepele, tapi kebiasaan inilah yang jadi akar budaya korupsi di Indonesia. Bisa jadi, para koruptor besar di Indonesia dulu juga ngelakuin hal yang sama pas belum punya kekuasaan. Begitu mereka punya jabatan, kebiasaan ini ke bawah, ya bedanya nominalnya aja yang jauh lebih gede. Korupsi itu nggak muncul tiba-tiba. Banyak dari para koruptor ini yang tumbuh dalam sistem yang udah menormalisasi tindakan korupsi. Ini adalah efek bola salju yang semakin lama semakin besar. Mungkin awalnya mereka idealis gitu, nggak setuju sama yang namanya korupsi ini. Tapi begitu mereka masuk ke lingkungan yang udah terbiasa dengan korupsi, lama-lama mereka bakal ngerasa itu bukan perbuatan yang salah. Dalam psikologi sosial, ada yang namanya teori pembelajaran sosial yang dikemukakan sama Albert Bandura. Ya intinya, dalam teori ini ngejelasin kalau seseorang bisa belajar dari lingkungan sekitarnya. Jadi ya, kalau mereka lihat rekan-rekannya korupsi atau atasan mereka juga korupsi, mereka bakal mulai nyari pembenaran buat ngelakuin hal yang sama. Ya misalnya aja kayak jumlahnya nggak terlalu gede kok. Atau udah kerja keras ngambil sekian persen mah nggak naruh apa-apa kali. Ya tapi begitulah mentalitas koruptor. Jadi gimana solusinya biar kasus korupsi di Indonesia ini bisa kelar? Klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia ya guys ya, setelah viralnya oplosan pertama ya. Pertama kita mesti ngerubah dulu budaya korupsi ini dari akar-akarnya. Stop normalisasi sogok menyogok meskipun lingkungan kita membenarkan hal itu. Dan kalau buat para koruptor gimana? Nah cara paling efektif berdasarkan teori pembelajaran sosial tadi adalah dengan metode reinforcement negatif. Jadi ya simpelnya, dengan cara ngasih hukuman yang berat biar mereka takut buat korupsi. Negara lain udah banyak yang ngebuktiin hal ini, kayak Cina lah misalnya. Mereka nggak peduli jabatan setinggi apapun, kalau korupsi ya tetap dihukum mati. Emang metode ini susah diterapin di Indonesia, entah karena ideologinya atau berbagai hal yang lainnya lah. Tapi kita butuh hukuman yang lebih berat, biar para koruptor ini bisa jera gitu. Nah kalau menurut kalian gimana? Gimana caranya biar kasus korupsi di Indonesia ini bisa berakhir? Coba komen ya. Kalau kalian suka sama konten yang kayak gini, jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.